Pernah nggak kita lihat sebuah program pemerintah yang di awal terlihat menjanjikan, konsepnya rapi, targetnya ambisius, tapi waktu pelaksanaan justru banyak tantangan yang muncul di lapangan. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena kebijakan yang diadopsi dari luar tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, bahkan kapasitas birokrasi dalam negeri. Saya, Lucia Wijaya, di video kali ini akan membahas 3 pendekatan dalam transfer kebijakan secara sederhana, kontekstual, dan relevan dengan realitas implementasi di lapangan. Menurut Kate Henderson, terdapat 3 pendekatan dalam transfer kebijakan lintas negara: internationalization, indigenization, dan merging. Dimulai dari yang pertama. Internationalization terjadi ketika negara berkembang mengadopsi sebuah model kebijakan dari negara maju, biasanya mengikuti standar barat tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Proses ini juga kerap didorong oleh lembaga internasional seperti IMF dan World Bank melalui pendanaan finansial dengan prasyarat kebijakan. Akibatnya, muncul ketergantungan dan kebijakan yang tidak selalu selaras dengan kapasitas birokrasi maupun struktur sosial negara penerima. Salah satu contohnya terjadi di Indonesia saat krisis ekonomi tahun 97-98. Saat itu, pemerintah Indonesia menerima paket bantuan besar dari IMF dan World Bank dalam bentuk Structural Adjustment Program. Total komitmen bantuan mencapai 43 miliar US dollar yang disertai paket reformasi struktural seperti deregulasi, privatisasi BUMN, liberalisasi sektor keuangan, hingga pengurangan peran negara dalam ekonomi. Secara makro, stabilisasi keuangan memang tercapai. Misalnya, inflasi yang sempat melonjak mencapai 77% pada tahun 98 berhasil turun menjadi di bawah 10% pada tahun berikutnya. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang sempat kontraksi pada minus 13,1% pada tahun 98 juga menunjukkan nilai yang positif pada tahun berikutnya. Namun, reformasi cepat tersebut juga menimbulkan konsekuensi struktural jangka panjang. Salah satunya yang disoroti oleh David Green dalam penelitiannya yang berjudul Investment Behavior and the Economic Crisis in Indonesia, menemukan bahwa pasca reformasi muncul perubahan perilaku investasi yang sulit pulih sepenuhnya, serta memperlihatkan bagaimana kapasitas birokrasi, sektor keuangan, dan governansi Indonesia belum sepenuhnya siap mengelola reformasi besar yang dipicu bantuan internasional. Lalu kita beralih ke indigenization. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan norma, adat, dan nilai-nilai lokal. Contoh terbaiknya datang dari Bhutan, sebuah negara kecil di Asia Selatan. Alih-alih menggunakan Gross Domestic Product sebagai indikator utama pembangunan, Bhutan justru mengenalkan konsep Gross National Happiness berdasarkan nilai-nilai Buddhis yang berakar di budaya Bhutan. Mengacu pada studi yang dilakukan Ugel dan timnya tahun 2004 yang merangkum beberapa literatur terkait GNH menekankan bahwa konsep ini berasal dari nilai-nilai spiritual dan kultural lokal yang kemudian dilembagakan dalam sistem kebijakan nasional. Ini adalah contoh indigenisasi kebijakan pada level makro, di mana nilai lokal diangkat sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional, bahkan menjadi inspirasi global, karena banyak negara dan organisasi seperti OECD menjadikan GNH sebagai referensi indikator kesejahteraan non-ekonomi. Pendekatan yang terakhir yaitu merging yang mencoba menggabungkan standar global dengan nilai lokal. Salah satu contohnya hadir di Ambon, Maluku melalui lembaga adat Kewang. Kewang merupakan institusi tradisional yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Maluku. Mereka bertugas untuk menjaga kelestarian hutan dan laut melalui aturan adat. Salah satunya adalah sasi, yaitu larangan untuk mengambil hasil alam demi menjaga regenerasi sumber daya. Larangan tersebut hanya dapat dicabut melalui upacara adat. Peraturan sasi aman haru upui tanpa mahoi wa mahimnya. Sane.
Dalam prakteknya, Kewang tidak hanya menjalankan peran secara otonom, tapi juga diintegrasikan dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, Kewang diakui secara legal sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam daerah. Seperti dijelaskan oleh Batiran dan Salim dalam penelitian mereka, A Tale of Two Kewang, a comparative study of traditional institution and their effect on conservation in Maluku, keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis Kewang sangat bergantung pada keseimbangan antara legitimasi adat dan dukungan kelembagaan formal pemerintah daerah. Ketika kolaborasi ini berjalan efektif, partisipasi masyarakat meningkat, norma adat tetap hidup, dan pengelolaan sumber daya menjadi lebih berkelanjutan. Ketiga pendekatan tadi memperlihatkan bahwa transfer kebijakan lintas negara tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan kelembagaan masing-masing negara. Dalam praktiknya, tidak ada satu pendekatan yang mutlak lebih baik. Tantangannya justru terletak pada kemampuan pemerintah untuk meracik kombinasi yang tepat, menyesuaikan kapasitas birokrasi, dinamika sosial, serta legitimasi publik terhadap kebijakan. Pertama, penting untuk mendorong riset lokal dan pemetaan kapasitas kelembagaan sebelum mengadopsi kebijakan dari luar. Karena adopsi cepat tanpa membaca kesiapan birokrasi dan governansi justru beresiko menimbulkan masalah jangka panjang. Kedua, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam desain kebijakan perlu ditempatkan secara serius. Pengalaman Butan dengan GNH memperlihatkan bagaimana filosofi lokal bisa menjadi pondasi kebijakan asalkan diformalkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, dorong pembentukan kelembagaan kolaboratif antara pemerintah dan komunitas lokal, terutama di sektor-sektor seperti pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pendidikan, atau sosial. Kasus Kewang di Ambon menunjukkan bagaimana kelembagaan adat bisa diposisikan sejajar dengan sistem formal, dengan dukungan regulasi daerah yang memberi legitimasi dan stabilitas kelembagaan. Selanjutnya, penguatan kapasitas pemerintah daerah agar transfer kebijakan dapat didukung oleh kapasitas birokrasi yang mumpuni baik dalam aspek manajemen, sumber daya manusia maupun tata kelolanya. Jadi, proses transfer kebijakan sebenarnya bukan sekedar mengambil contoh dari luar lalu menyalinnya mentah-mentah. Setiap negara, termasuk Indonesia, punya tantangan dan kapasitasnya masing-masing. Belajar dari berbagai pendekatan, kita melihat bahwa kunci utamanya justru terletak pada kemampuan membaca konteks secara cermat. Saya Lucia Wijaya dan video ini merupakan bagian dari ujian akhir mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan yang diampu oleh Bapak Visnu Juwono, Bapak Reza Faturrahman, dan Profesor Muhammad Nur Sadik. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.